see what I see. Halo warga Desa Sukawedi, kembali lagi bersama saya Riswanda Pramata. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu cerita dari salah satu tempat terbengkalai atau bekas rumah sakit yang ada di daerah Pati. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita simak bersama. Rumah Sakit Tayu atau bisa disebut RSK Tayu berdiri pada tahun 1933. Pada tahun 1970 sampai tahun 2000, rumah sakit ini dapat dikatakan rumah sakit yang bagus dan menjadi rumah sakit rujukan di wilayah Pati Utara. RSK Tayu ini pada tahun 2013 mengalami penurunan. Bahkan ratusan karyawan RSK tersebut tidak menerima gaji selama 15 bulan. Akibat krisis tersebut, RSK Tayu mulai mengalami penurunan dan kini rumah sakit yang memiliki 47 tempat tidur dan 4 kelas VIP harus terbengkalai. Banyak kisah yang beredar jika RSK Tayu menjadi tempat yang banyak dihuni oleh makhluk halus. Apalagi kini bangunannya yang sudah tampak tua, tidak terawat, bahkan kini sudah tak beroperasi lagi. Bahkan saat malam hari, warga yang melintas di depan RSK itu pun lebih memilih untuk tidak menoleh karena takut apabila ada penampakan di lokasi tersebut. Berawal dari sebuah kesombongan yang akhirnya justru membawa malapetaka bagi ketiga pemuda sok pemberani. Sebut saja mereka trio pemberani. Salah satunya Aryo yang merupakan seorang pegawai di salah satu minimarket. Kemudian ada Bayu, penerus usaha barbershop milik bapaknya. Dan terakhir, si Putra yang belum lama lulus SMK dan masih berusaha mencari pekerjaan. Seperti biasa, mereka bertiga bertemu di barbershop sembari menunggu Bayu selesai kerja. Malam itu, Bayu mengajak kedua temannya ke sebuah kafe yang baru dibuka. Sesampainya di sana, terlihat suasana masih sepi dan hanya terlihat beberapa pengunjung yang mengisi meja. Mungkin karena baru beberapa hari buka, jadi belum banyak orang yang tahu. Aryo dan Bayu pun ngobrol dan bertukar pikiran soal pekerjaan mereka masing-masing. Sementara si Bontot asyik dengan HP-nya dan entah apa yang sedang ia tonton sampai tak menghiraukan kedua temannya. Aku lagi lihat video YouTube yang lagi explore di RSK Tayu kemarin. Ngeri juga kayaknya tuh tempat sekarang, jelas Putra sambil terus menonton dari HP-nya. Sempat viral juga sih itu kemarin. Kalian ngerasa gimana nggak sih kalau pas lewat depan situ? Alah, paling juga cuman dibuat-buat seremnya biar rame yang nonton tuh video. Ari menimpali pembicaraan Putra. Mas yakin nih kalau video itu cuman dibuat-buat? Tanya seorang bapak di sebelah meja mereka yang entah dari kapan datangnya. Ya biasanya sih gitu, karena ingin menarik perhatian viewer aja. Sekarang gini aja, masnya berani nggak kalau saya tantang buat explore ke sana? Nanti kalau emang bener nggak ada apa-apa, saya kasih uang 1 juta gimana? Oke, kami mau. Tapi bertiga kan explore-nya, bukan sendirian. Jawab Putra tanpa pikir panjang.
Dan akhirnya setelah ngobrol panjang lebar, sesuai kesepakatan akan dilaksanakan 2 hari ke depan atau lebih tepatnya pas malam Jumat besok. Singkat cerita, malam Jumat pun tiba. Mereka bertiga pun kembali bertemu dengan si bapak di depan RSK Tayu yang baru mereka tahu namanya adalah Pak Samirin. Dan rupanya beliau adalah mantan satpam di rumah sakit tersebut yang sekarang sudah menjadi pengusaha coffee shop di kota Pati. Salah satu cabangnya adalah tempat yang baru mereka kunjungi kemarin malam. Setelah menjelaskan rules dan juga mendapatkan izin dari satpam menjaga, akhirnya mereka bertiga mulai masuk dengan bekal kepercayaan diri serta senter yang mereka bawa tepat lewat tengah malam. Meskipun Pak Samirin sudah mengingatkan, nampaknya Aryo Putra masih kekeh dengan mulut besarnya dan yakin akan mendapatkan uang tersebut. Sementara Bayu hanya bisa pasrah mengikuti kegilaan kedua temannya. Hampir selama setengah jam mereka berkeliling dari mulai lobi, kamar pasien, ruang dokter, ruang suster, ruang apoteker, lorong, dan dapur. Tidak ada hal yang mencurigakan. Namun, saat mereka melangkah lebih jauh ke dalam, tiba-tiba brak! Seperti suara orang menutup pintu dengan kencang. Astagfirullah! Teriak Bayu kaget. Nggak usah ganggu, kalau emang berani nongol. Putra terlihat menantang. Bentarlah, gue jadi kebelet kencing nih, kata Aryo sambil memegangi selangkangannya. Ayo, pasti lo ketakutan kan sama suara tadi? Ledek Putra. Jangan kencing sembarangan yo, teriak Bayu mengingatkan. Tanpa menggubris omongan Putra, Aryo pun berlari ke kegelapan malam mencari tempat untuk kencing. Namun hal yang tak terduga saat menunggu Aryo balik terjadi. Putra dan Bayu mencium bau anyir darah seketika menyeruak ke hidung mereka. Dak, dak, dak. Ada samar-samar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Yo, Aryo, bercandamu gak lucu. Belum sempat mereka beranjak untuk mencari tahu hal apa yang terjadi, tiba-tiba ada sekelebat bayangan putih melewati mereka berdua. Sontak kejadian tersebut membuat bulu kuduk mereka berdiri, dan lantas beranjak dari tempatnya untuk mencari Aryo sembari menyenter keadaan sekitar. Baru beberapa menit berjalan, kembali terdengar suara langkah kaki yang mengikuti mereka. Putra pun seketika membalikkan badan dan mengarahkan senternya. Ia mendapati potongan kaki manusia berlumuran darah dan langsung menghilang begitu saja. Putra tergagap menyaksikan hal yang barusan dia lihat. Put, lo kenapa? Tanya Bayu melihat temannya berdiri mematung. Kemudian menariknya untuk meninggalkan tempat tersebut. Suara napas mereka beradu setelah mempercepat laju jalannya. Nih, minum dulu tuh. Emang ada apa tadi sampai lu tergagap gitu? Tanya Bayu sembari mengulurkan sebotol air minum. Sudah, nanti aja jelasinnya kalau sudah keluar dari sini. Yang penting kita cari Aryo dulu, jawab Putra. Iya, terus mau cari kemana? Ini aja udah gak tahu kita ada di mana. Gue juga udah gak bisa mikir. Ini aja kaki rasanya masih gemeter dan berat. Kalau bukan karena kalian berdua, saya juga ogah rasanya. Mending di rumah tidur, gerutu Bayu. Karena rasa takut dan bingung, justru yang tak mereka sadari bukannya mencari jalan agar bisa keluar dan menemukan Aryo,
tapi malah semakin jauh masuk ke dalam area RSK Tayu. Belum juga lama mereka istirahat dan mengatur nafas, hal yang semakin mencekam kembali menghantui mereka. Samar-samar terdengar suara lirih teriakan orang meminta tolong. Dan semakin lama suara itu terdengar semakin jelas. Karena penasaran, Bayu mencoba menyenter area sekitar mereka yang ternyata itu adalah halaman belakang yang ditumbuhi ilalang cukup rimbun di sebelah samping lapangan. Dan betapa kagetnya Bayu mendapati sosok hitam, tinggi, besar, dengan mata merah menyala, terkena sorotan lampu senter, tepat berada di belakang pohon, memandang ke arahnya. "Astagfirullahaladzim!" teriak Bayu mengagetkan Putra yang masih bingung. Bud, ayo cabut dari sini," kata Bayu sembari menarik tangan Putra. Karena perlakuan Bayu ke Putra yang secara tiba-tiba justru mengakibatkan kaki Putra terperosok ke dalam selokan dan terkena besi hingga mengalami luka robek. Sementara Bayu mencoba menenangkan hatinya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran sebisa mungkin, tanpa menghiraukan Putra yang berlari tertatih-tatih di belakangnya. "Bay, tunggu gue," teriak Putra sambil meringis kesakitan. "Ya Allah!" Bayu terkaget saat ia melihat Putra terduduk dengan kaki berdarah. Lantas Bayu pun merobek sarung yang ia bawa untuk sementara menutup luka di kaki Putra. Benar kata orang, jika nasib sial dan kemalangan tidak tercatat di kalender. Ternyata mereka berdua berhenti tepat di depan pintu bekas kamar mayat atau ruangan pemandian jenazah. Lagi-lagi hal yang tak mereka duga dan sangat jelas terlihat di dalam ruangan tersebut adalah sosok terbaring di tempat pemandian jenazah terbungkus kain putih lusuh atau biasa disebut pocong. Dengan semua rasa takut yang menyelimuti sekejur tubuh serta detak jantung yang begitu kencang, Bayu berusaha menggendong Putra untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Setelah berjalan beberapa meter melewati kamar-kamar pasien, dari kejauhan terlihat samar-samar cahaya senter menembus kegelapan malam. Tanpa pikir panjang, Bayu langsung menghampiri sumber cahaya tersebut. Betapa lega hati mereka setelah melihat Pak Slamet atau Pak Satpam yang datang menghampiri mereka. "Alhamdulillah ya Allah," ucap Bayu sembari menurunkan Putra. "Loh, ngopo iki rencange, Mas?" tanya Pak Slamet melihat kaki Putra terbungkus kain. "Itu Pak, kakinya terperosok ke selokan, terus kena besi." "Ya wis, langsung dipapah bareng wae. Kindang metu ayo saka kene." "Iya Pak, tapi temanku masih ada yang di dalam," ucap Bayu memberitahu. "Oh, Mas Aryo wis ning ngarep karo Pak Samirin," jawab Pak Slamet. Sesampainya di depan dan bertemu Pak Samirin, Putra langsung dibawa ke rumah sakit Sebening Kasih yang tak jauh dari sana untuk berobat. Sementara Aryo terlihat seperti orang linglung dengan tatapan mata yang kosong. Setelah kejadian tersebut, Aryo sempat mengalami demam selama 2 hari. Dan Putra sendiri kakinya belum sepenuhnya sembuh. Beruntung, kata dokter, luka yang dialami Putra tidak sampai infeksi akibat terkena besi berkarat. Bayu mencoba menanyakan perihal apa yang terjadi dengan Aryo. Malam itu tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Menurut Aryo, setelah dia berpamitan untuk kencing,
Dia tidak mengingat apapun yang terjadi dengannya. Rasa penasaran mereka bertiga terjawab setelah bertemu kembali dengan Pak Samirin yang meminta mereka ke coffee shop-nya untuk memberikan uang yang dijanjikan. Ternyata malam itu Aryo mengalami kesurupan akibat kencing sembarangan di pohon yang menurut Pak Slamet memang cukup angker. Pak Samirin yang mengetahui putra sedang mencari pekerjaan lantas menawarkan untuk menjadi karyawannya karena kebetulan beliau akan membuka cabang baru di pusat kota Pati yang sekarang masih tahap renovasi.